Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi bersekutu di dalam nama Tuhan. Kita boleh bersama-sama memuji, menyembah Tuhan. Bersyukur kita memasuki minggu yang baru lagi. Dan di pertengahan minggu ini kita akan memasuki bulan yang baru. Kita bersyukur pemeliharaan Tuhan yang sempurna yang Tuhan nyatakan sampai hari ini atas hidup kita. Tentu kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih sebab Tuhan baik dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau hari demi hari Engkau terus menyertai kami di dalam kami menjalani dan melewati hari-hari kami. Kami tidak pernah sendirian, sebab ada Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau Bapa yang baik, sungguh baik, sangat baik, yang selalu baik bagi kami. Pertolongan-Mu, pemeliharaanmu, kasih setiamu, kemurahan-Mu dan rahmat-Mu yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Bapa, Engkau sungguh kasih Bapa, terima kasih. Ini yang Kau sediakan bagiku. Atau dia bisa kasih dan sekali baru datang. Bapa, terima kasih. Ini yang Kau
yang tak pernah tolong yang is bersyukur padamu Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami sembah, Bapa kau baik, Bapa kau sungguh baik, sangat baik. Kami sembah,
Pujilah nama Tuhan, pujilah nama Tuhan, kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan nama-Mu. Ajak Kau Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih. Engkau baik Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Kami sembah, kami tinggikan nama-Mu, sebab Kau Bapa yang baik bagi kami. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Tiada yang lain, hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan selamanya. Haleluya, 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 haleluya. Syukur, syukur bagi-Mu. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Kami sembah Engkau, kami puji nama-Mu, kami tinggikan Engkau. Haleluya. Bapa yang baik, Bapa yang mulia, tiada yang seperti-Mu, tidak ada yang lain selain Engkau. Hanya kepada-Mu kami percaya, hanya kepada-Mu kami berharap. Kami bersyukur, kami bersyukur. Berkat-Mu berlimpah dalam hidup kami, yang senantiasa Kau sediakan bagi kami. Tak habis-habisnya rahmat-Mu bagi kami. Selalu baru setiap pagi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Syukur bagi-Mu. Syukur bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya.
Engkau baik Tuhan. Sebab itu kami mau terus memuji nama-Mu. Kami mau terus berharap kepadamu. Percaya hanya kepadamu. Sebab Engkau satu-satunya Allah, Engkau satu-satunya Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Yesus. Kami mau terus percaya kepadamu Tuhan. Dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Sebab Engkau Bapa yang setia bagi kami. Engkau Bapa yang tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama. Engkau yang menggembalakan hidup kami. Engkau yang menuntun langkah-langkah kami. Bahkan di lembah kekelaman pun, Engkau tetap ada bersama kami. Terima kasih. Kau gembalaku, takkan takut. Kau kemuliaan, walau di lembah sekali lagi, kau gembalaku. Kau gembalaku, takkan takut. Kau mendukung kemuliaan, walau di lembah gelap. Sebab kau sedang itu dalam sukacita. Kau gembalakan nama kemuliaan, walau di lembah gelap.
sebab kau dalam damai-Mu, dalam sukacita. Yesusku, dalam damai-Ku, dalam sukacita, dalam Yesusku, dalam Yesusku, dalam Yesusku. Sungguh hanya di dalam-Mu kami damai, hanya di dalam-Mu kami tenang, hanya di dalam-Mu kami aman. Sebab itu pagi hari ini kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Kami punya Bapa yang seperti-Mu, Bapa yang setia menolong kami, memelihara, menjaga, dan memberkati kami. Dan biarlah kami terus belajar setia kepada-Mu seumur hidup kami. Sehingga sampai pada akhirnya kami bertemu muka dengan Engkau. Menikmati kemuliaan-Mu di dalam kekekalan. Sekalipun ada banyak hal, banyak perkara yang kami alami dalam hidup ini. Tapi kami percaya Engkau setia menjagai kami. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kalau kami boleh lagi siapkan hati untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman. Sehingga kami percaya akan firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, shalom, selamat pagi. Apakah suara saya kecil? Oke ya. Nah, pagi hari ini kita masuk di dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-21, sampai Wahyu pasal 22, ayat yang kelima nanti. Ini sudah menjelang akhir dari kitab Wahyu. Saya akan bacakan Wahyu 21. Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tahta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis, atau duka cita. Segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya.
Tuliskanlah, karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia akan memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dan dia menjadi anakku. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, atau semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Nah, bicara tentang langit baru, bumi baru, inilah sesungguhnya tempat tujuan akhir dari setiap kita orang percaya. Nah, tentu memang mungkin selama ini gereja, para pendeta seringkali menggunakan istilah sorga. Nah, masalahnya begitu orang ngomong surga, maka pemikiran kita akan langsung tertuju seperti gambaran surga yang juga sering digambarkan oleh gereja, satu tempat di mana Tuhan bertahta dan keadaan yang sangat indah, atau kalau digambar-gambar kayaknya di atas awan putih, bersih, polos begitu. Terus kerjaannya cuma menyembah, tiada henti. Sehingga dulu kadang terpikir, bosen nggak jangan-jangan di surga kalau model kayak begitu ya. Cuman putih semua kayak di atas awan. Kalau kita naik pesawat dan kebetulan awannya sedang kayak permadani, terus ada cahaya matahari, lebih kurang gambaran seperti itu. Terus kerjaannya menyembah sepanjang waktu, sehingga terpikir bosen juga jangan-jangan nanti seperti itu. Karena memang sebuah gambaran yang enggak, menurut saya kadang nggak tepat juga seperti apa yang firman Tuhan katakan. Makanya sesungguhnya kalau bicara tentang hidup di dalam kerajaan surga, kerajaan Allah, itu bukan nanti, seperti berkali-kali saya katakan. Sekarang, karena kalau bicara tentang kerajaan surga itu kan berbicara tentang Tuhan bertahta. Nah, bukankah Tuhan bertahta dalam hidup kita? Dan Yesus juga katakan 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah sudah dekat, karena itu bertobatlah. Tapi di pertengahan perjalanan pelayanan Yesus, Yesus katakan, kalau aku mengusir setan, maka ketahuilah bahwa kerajaan Allah itu sudah ada di antara kamu. Makanya Paulus mencatat, menjelaskan, menerangkan lagi apa yang dimaksud oleh Yesus, bahwa kerajaan surga, kerajaan Allah itu ada di antara kita. Karena kerajaan Allah itu bukan bicara soal makanan minuman, tetapi bicara tentang damai sejahtera, sukacita dan kebenaran. Terus di jemaat Korintus dia katakan kerajaan Allah itu bicara tentang kuasa. Nah, dan 4 hal ini ya sudah kita alami hari-hari ini, waktu kita masih hidup di dunia langit dan bumi yang lama ini. Artinya setiap orang percaya harus percaya bahwa saat ini kita sudah hidup di dalam kerajaan surga itu, di mana Allah yang memerintah dalam hidup kita, Allah memerintah di dalam kerajaannya, dan kita menjadi umat yang mentaati. Makanya sejak sekaranglah kita taat pada perintah Tuhan, kita ikuti firman Tuhan, dan kita menikmati damai sejahtera, kita menikmati sukacita karena kita hidup dalam kebenaran, kita mengalami kuasa Tuhan. Nah, itulah hidup dalam kerajaan surga sesungguhnya. Nah, nanti kita akan masuk di langit baru dan bumi baru dengan proses yang sempat saya katakan waktu kedatangan Yesus kali yang kedua, orang-orang yang sudah meninggal di dalam Yesus saat ini itu akan dibangkitkan lebih dulu. Kita yang masih hidup pada waktu itu akan diubah dalam sekejap mata. Kita sama-sama menggunakan tubuh kemuliaan, bukan tubuh yang fana ini lagi. Terus kemudian kita akan masuk yang namanya kerajaan 1000 tahun damai. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun damai, baru kita akan masuk kepada yang namanya langit baru, bumi baru,
seperti apa yang dicatat di dalam Wahyu pasal 21 ini. Nah, sementara itu setelah kerajaan 1000 tahun damai, maka ada yang namanya kebangkitan kedua bagi orang-orang yang tidak percaya, tapi kemudian mereka dihukum, dilemparkan ke maut. Itulah kematian yang kedua di ayat ini katakan. Dan itu kekal. Nah, jadi di langit baru, bumi baru. Jadi kalau Bapak Ibu bayangkan langit baru dan bumi baru, ya bayangkan seperti Taman Eden Bapak Ibu. Jadi berbeda gambaran seperti yang saya katakan di awal, seringkali orang menggambarkan nanti mati itu kita di surga, di tempatnya putih kayak awan, terus ada cahaya kemuliaan Tuhan. Ya, saya pikir kalau memang hanya seperti itu bisa bosen juga kita Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu coba bayangkan langit baru, bumi baru, maksudnya langit, bumi yang benar-benar seperti awal penciptaan. Wow. Sekarang saja kita masih bisa melihat beberapa sisi langit, bumi yang indah. Belum tersentuh tangan manusia. Tapi sebagian besar langit, bumi ini kan sudah rusak, dirusak oleh manusia. Sehingga longsor di mana-mana, banjir di mana-mana, pemanasan global, ozon sudah lobang. Sehingga kita menderita hari-hari ini. Bahkan kalau Bapak Ibu sempat lihat film-film yang menggambarkan masa contoh tahun 2050, 2070, wah itu keadaannya kacau balau. Benar-benar menderita, air susah karena kekeringan. Tapi tempat yang akan kita tuju nanti itu langit baru, bumi baru. Jadi benar-benar wow, saya percaya nggak bosenin. Sesuatu yang baru, fresh, pemandangan yang sangat indah. Ya, langit dan bumi baru bayangkan seperti Taman Eden, lebih kurang seperti itu. Walaupun kita juga nggak punya gambaran tentang Taman Eden. Tapi kalau Bapak Ibu hari-hari ini mungkin ke tempat-tempat wisata alam, di pegunungan, di mana ada air yang jernih, suara gemericik air, atau sedang di tepi laut dengan deburan ombak pantai yang bersih, ya gambaran seperti itulah. Ada sungai tadi katakan sungai kehidupan. Jadi gambaran kita harus lurus dulu. Makanya kadang kalau di ibadah penghiburan saya selalu katakan urut-urutan ini. Karena seringkali satu sekte di kekristenan yang sudah dilegalkan di Indonesia mengatakan hal ini dan itu membuat orang Kristen jadi kelabakan, nggak bisa jawab. Karena orang Kristen pada tahunnya pokoknya percaya Yesus, mati masuk surga, titik. Nah, potong kompas begitu saja. Nah, kalau mereka pelajari detil, mereka percaya surga itu sekarang, ya memang surga itu sekarang, surga itu di bumi ini. Kerajaan surga justru harus kita hadirkan di muka bumi ini. Nah, urut-urutannya yang seperti firman Tuhan katakan, kedatangan Yesus kali yang pertama, yang kedua, terus berubah dalam sekejap mata, masuk kerajaan 1000 tahun damai, baru masuk langit baru dan bumi baru, di mana di situ tidak ada lagi air mata, tidak ada lagi susah, senang, bahagia selama-lamanya. Tapi kalau ada pertanyaan, nanti di sana kita kenal nggak dengan istri kita bersatu lagi? Udah jelas firman Tuhan, Yesus katakan nggak ada lagi hal-hal seperti itu. Nah, hidupnya seperti apa? Ya nanti kita akan lihat bersama-sama. Karena itu sesuatu yang masih akan kita masuki dan sesuatu yang baru. Nah, ayat yang ke-9 dikatakan, maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba, yaitu kita, gereja Tuhan yang disempurnakan. Kita adalah mempelai-mempelai, dan seperti Paulus pernah sampaikan, hendaklah kita juga didapati setia sampai akhir, supaya kita tidak dialihkan kepada tipu muslihat iblis. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke dalam sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari surga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah, bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal.
Dan temboknya besar, lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah. Dan di atas pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di dasarnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul anak domba itu. Dan ia yang berkata-kata dengan aku mempunyai suatu tongkat pengukur dari emas untuk mengukur kota, serta pintu-pintu gerbangnya dan temboknya. Kota itu bentuknya 4 persegi panjangnya, sama dengan lebarnya, dan ia mengukur kota itu dengan tongkat itu 12.000 stadia. Mungkin selama ini kita taunya hasta, ini stadia. Nanti Bapak Ibu boleh cari di Google, 1 stadia itu berapa, tapi itu bukan ukuran yang kecil, itu ukuran yang panjang Bapak Ibu. Panjangnya dan lebarnya dan tingginya sama. Saya pernah hitung-hitung kalau nggak salah itu bisa puluhan kilometer juga besarnya kota ini. Lalu yang mengukur temboknya 144 hasta menurut ukuran manusia yang adalah juga ukuran malaikat. Tembok itu terbuat dari permata yaspis dan kota itu sendiri dari emas tulen bagaikan kaca murni. Dan dasar-dasar tembok kota itu dihiasi dengan segala jenis permata, dasar yang permata batu yaspis, dasar yang kedua batu nilam, dasar yang ketiga batu mirah, dasar yang keempat batu zamrud, dasar yang kelima batu unam, dasar yang keenam batu sardis, dasar yang ketujuh batu ratna cempaka, yang kedelapan batu beril, yang kesembilan batu krisolit, yang ke-10 batu krisopras, yang ke-11 batu lazuardi, dan yang ke-12 batu kecubung. Dan ke-12 pintu gerbang itu adalah 12 mutiara, setiap pintu gerbang terdiri dari 1 mutiara, dan jalan-jalan kota itu dari emas murni bagaikan kaca bening. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya, demikian juga anak domba itu. Dan kota itu tidak memerlukan matahari dan bulan untuk menyinarinya, sebab kemuliaan Allah meneranginya dan anak domba itu adalah lampunya. Dan bangsa-bangsa akan berjalan dalam cahayanya dan raja-raja di bumi membawa kekayaannya kepadanya. Dan pintu-pintu gerbangnya tidak akan ditutup pada siang hari, sebab malam tidak akan ada lagi di sana. Dan kekayaan dan hormat bangsa-bangsa akan dibawa kepadanya. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian, atau dusta, tetapi hanya mereka yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi baik di langit baru, bumi baru, di mana nanti Yerusalem baru juga ada. Nah, hal yang perlu kita perhatikan di ayat yang ke-27 dan tadi juga di ayatnya yang ke-8. Itu menjadi sebuah peringatan kepada kita. Kalau kita mau sampai kepada langit baru, bumi baru, masuk dalam Yerusalem baru, maka kita harus jaga hidup kita hari ini dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab sekali lagi ayat 8 katakan, tetapi orang-orang penakut, orang-orang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka tidak mendapat bagian dalam langit baru, bumi baru, tapi mereka masuk dalam lautan api yang menyala-nyala. Ayat yang 27 juga dikatakan, tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang yang melakukan kekejian atau dusta. Nah, oleh sebab itu mari seperti Paulus nasihatkan kepada jemaat, kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Percayalah hari ini kita sudah hidup dalam kerajaan surga, di mana kita harus mentaati firman Tuhan sebagai undang-undang kerajaan itu, karena kita memiliki sikap hati yang takut dan gentar kepada Allah yang memerintah sebagai raja di dalamnya. Jadi mari kekristenan kita bukan lagi hanya kekristenan sekedar beragama Kristen, tapi kelakuan dan cara hidup kita sama dengan cara hidup orang dunia, cara Isabel, cara Babel, tapi sungguh biarlah ada perbedaan yang nyata dalam hidup kita dengan orang dunia. Dan sekali lagi, itu bukan hal yang sulit. Hidup saja sesuai firman, maka hidup kita pasti berbeda dengan orang dunia. Sederhana Bapak Ibu. Kalau orang dunia hidup di dalam penipuan, kita jujur. Orang dunia hidup dalam kebencian, kita hidup dalam kasih. Gampang Bapak Ibu, sederhana. Yang penting kita punya hati yang taat saja.
Karena memang kita adalah orang-orang kudus yang berkali-kali saya katakan hageos. Berbeda, kita ini memang berbeda. Dan mari buktikan perbedaan kita dengan orang dunia. Dan jangan jadi beban, jangan jadi istri ini menjadi sebuah intimidasi bagi kita. Enggak Bapak Ibu, gampang, sekali lagi gampang. Hidup saja taat sesuai firman. Maka hidupmu pasti akan berbeda dengan orang dunia. Orang-orang yang firman Tuhan catat pagi hari ini nggak akan masuk ke dalam langit baru, bumi baru. Nah makanya mari sejak hari ini dan seumur hidup kita sesuai firman. Sehingga kita berbeda dengan orang dunia. Wahyu pasal 22 ayat yang pertama, lalu ia menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan yang jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta anak domba itu. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana. Dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari. Sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka. Dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Apakah ini hanya sebuah bentuk visualisasi dari penglihatan ataukah realitanya nanti akan seperti apa yang dicatat sejak di ayat yang ke-9 dari Wahyu pasal 21? Ya, kita lihat nanti bagi saya. Tapi ini merupakan sebuah gambaran betapa indah, betapa mulianya tempat yang kita tuju. Makanya ada satu lagu lama dikatakan gini, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Selama-lamanya kita hidup di dalam dunia itu singkat Bapak Ibu. Nggak lama lagi Tuhan datang, walaupun kita nggak tahu itu kapan. Tapi sekali lagi saya katakan selama-lamanya kita bisa masih hidup dalam dunia itu sangat singkat. Ada kemuliaan yang jauh lebih besar yang sedang menanti kita. Dan jangan korbankan kemuliaan itu hanya mengikuti keinginan daging, nafsu kita, untuk nggak hidup sesuai dengan firman. Jangan sampai akhirnya kita menjadi orang-orang yang tertinggal dan binasa selama-lamanya. Jadi walaupun ketika engkau harus praktek firman Tuhan itu, daging kita rasanya nggak enak, tapi saya nasihati pagi hari ini, belajarlah taat firman Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Supaya hidupmu menjadi berbeda dengan orang dunia. Nggak lama lagi. Walaupun sekali lagi mungkin menurut ukuran hari-hari kita rasanya lama. Mungkin ada yang di antara kita masih umur 20, 30 tahun, 40 tahun, 65 tahun. Wah, 15 tahun itu memang masih cukup lama mungkin kalau kita bisa mencapai umur 80. Tapi sekali lagi dibanding dengan kekekalan di dalam kemuliaan yang akan kita masuk nanti, itu nggak ada apa-apanya. Jadi selama engkau masih hidup, jangan memuaskan hawa nafsu duniawimu. Mari sangkal diri, mari taat lakukan firman. Dan berkali-kali saya katakan, sesungguhnya ketika kita melakukan firman, mungkin daging kita berontak, tapi ketika firman itu menjadi gaya hidup, kita yang akan menikmati damai sejahtera. Kita akan menikmati ketenangan, ketentraman. Bukan cuma nanti, di sini, di dunia ini.
Jadi jangan mau lagi tertipu oleh iblis. Iblis akan selalu berusaha membuat kita hidup menuruti hawa nafsu duniawi kita. Tapi mari lakukan firman. Sekali lagi pesan yang kuat yang Tuhan berikan kepada kita pagi hari ini, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Engkau akan menjadi orang yang berbeda dengan dunia. Karena memang kita berbeda dengan dunia. Firman Tuhan katakan kita tidak berasal dari dunia ini. Dan tempat yang Tuhan sediakan, langit baru, bumi baru, Yerusalem baru, itu tempat yang sangat-sangat indah. Kalau ada di antara kita yang sudah pernah mungkin ke Eropa, ke Danau Toba, ke tempat-tempat yang indah, percayalah tempat yang akan kita tuju, langit baru, bumi baru, itu tempat yang jauh lebih indah. Karena itu langit dan bumi yang masih murni, belum tercemar dan belum rusak oleh tangan-tangan manusia. Jadi sekali lagi pesan firman Tuhan hari ini, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Oke, itu saja yang saya sampaikan pagi hari ini. Saya serahkan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari yang indah ini ya Bapa. Biarlah kami terus datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih juga buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan, yang terus mengingatkan setiap kami ya Tuhan, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu ya Bapa. Biarlah kami juga akan mendapatkan mahkota dan dicatat di dalam buku kehidupan ya Tuhan, dan juga memasukin langit baru dan bumi baru ya Bapa. Biarlah kami juga akan hidup bersama-sama dengan Engkau dan menikmati kehidupan kami yang pada saat ini juga ya Tuhan. Karena kami menuruti kebenaran firman-Mu ya Bapa, kami akan menerima damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu yang melimpah-limpah dalam kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, dan juga kami sepakat, kami berdoa buat Ibu Kesehatan Ibu Mirianti ya Tuhan, di mana sering kesemutan di bagian wajah dan lengan kanan ya Bapa. Biarlah kami berdoa, biarlah kuasa kesembuhan-Mu tercurah kepada Ibu Mirianti ya Tuhan. Biarlah Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Dan juga buat kesehatan Pak Siregar ya Tuhan, di mana hari ini juga akan kontrol jantung ya Bapa. Biarlah Tuhan juga campur tangan, Tuhan pulihkan jantungnya ya Tuhan. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Biarlah di pagi hari ini kami serahkan Ibu Mirianti, Pak Siregar ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Biarlah umur panjang, kesehatan, damai sejahtera terus juga ada dalam kehidupan keluarga Ibu Mirianti dan Pak Siregar ini ya Tuhan. Dan juga pergumulan mereka di dalam renovasi rumah juga Tuhan campur tangan ya Bapa. Tuhan cukupkan segala hal yang dibutuhkan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Ibu Mirianti dan Pak Siregar ke bawah tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan juga setiap kami yang hadir di pagi hari ini, Tuhan juga senantiasa memberkati hidup kami. Tuhan juga terus membawa kami hari demi hari supaya lebih dekat lagi dengan Engkau ya Tuhan. Dan juga terus hidup dalam kebenaran firman-Mu, dan juga menikmati damai sejahtera-Mu dan sukacita-Mu Tuhan. Tuhan juga berkati istri, anak-anak kami, bahkan suami, menantu, dan cucu kami juga ya Bapa. Terima kasih, dan juga buat Pak Heri yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Biarlah Tuhan juga berkati Pak Heri lebih lagi ya Tuhan. Tuhan juga berikan dia kesehatan, kekuatan, dan perlindungan. Bahkan juga istri dan juga anak-anaknya dimanapun mereka berada ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga terus berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan terus berkati bangsa kami. Tuhan terus curahkan damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu atas bangsa ini. Tuhan juga memberikan perlindungan Tuhan dan keamanan yang terbaik atas bangsa ini ya Tuhan. Biarlah perekonomian bangsa ini semakin hari juga semakin baik ya Tuhan. Tuhan juga berkati pemerintahan yang ada pada saat ini Tuhan, Presiden kami Pak Joko Widodo ya Tuhan. Tuhan juga taruh hikmat-Mu, biarlah terus untuk membangun dan membawa bangsa ini lebih baik lagi ya Tuhan. Dan juga setiap jajaran pemerintahan yang ada dari pusat sampai ke daerah, Tuhan juga berkati semua ya Bapa. Biarlah mereka bersinergi kerja Tuhan, bersatu hati untuk membangun bangsa kami Indonesia ini Tuhan. Kami terserahkan bangsa kami Indonesia dan juga pemerintahannya ke bawah tangan kuasa-Mu ya Bapa. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pak Heri, silakan tutup dalam doa, Pak. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu yang mengingatkan kami. Sesungguhnya ketika Engkau mati di kayu salib, mencurahkan darah untuk menebus hidup kami, menghapus dosa kami, bukan hanya sampai batas itu Engkau bekerja, tapi Engkau sedang menyediakan langit dan bumi yang baru, Yerusalem yang baru, untuk kami tinggal bersama-sama dengan Engkau di dalam kekekalan selama-lamanya. Oleh sebab itu, selama kami masih hidup di dalam dunia yang sementara ini, kami mau hidup taat akan firman-Mu. Kami mau mengerjakan keselamatan yang sudah kami terima itu dengan takut dan gentar. Kami tidak mengikuti hawa nafsu duniawi yang sering kali tertipu oleh iblis untuk kami lagi melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Tapi biarlah kami taat kepada pimpinan tuntunan Roh Kudus-Mu yang membawa kami kepada seluruh kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami menjadi kudus, menjadi berbeda dengan orang-orang dunia, dan itu berkenan dan menyukakan hati-Mu. Tuhan, kami mematikan setiap keinginan daging kami menundukkannya di dalam Roh-Mu, supaya kami hidup berkenan kepadamu. Tuhan, terima kasih buat hari baru ini. Sepanjang hari ini Engkau menyertai kami, melindungi, menjaga, memberkati kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Malaikat-Mu memagari tempat tinggal kami, menyertai keluar masuk kami sepanjang hari ini. Dan kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Allah Roh Kudus, menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.